Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kepada siapapun yang menjadi pengikut setia beliau sampai pada hari kiamat nanti. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini saya akan membacakan tafsir Al-Azhar karya Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Buya Hamka. Nah, tentang juz amma ya, atau juz 30. Nanti insyaallah akan kita bacakan dan kita dengarkan sama-sama uraian Buya Hamka terhadap juz 30 atau juz amma dari awal sampai akhir surah yang terdapat dalam juz 30 tersebut. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah dan bimbingannya ya, semoga kita dapat istiqomah untuk menyelesaikan pelajaran dari tafsir Al-Azhar tentang juz 30 karya Buya Hamka ini. Dan mudah-mudahan juga ini dihitung sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala di sisinya. Nah, di samping itu juga ini sebagai ikhtiar kita untuk memahami Al-Qur'an ya, paling tidak di juz 30 ini. Nah, sebagai salah satu bentuk kewajiban kita terhadap Al-Quran ya, di samping kita harus membacanya, kita juga dituntut untuk memahaminya. Nah, di dalam kesempatan ini kita berupaya, berikhtiar untuk memahami Al-Quran khususnya juz 30 melalui uraian yang ditafsirkan oleh Buya Hamka di dalam tafsirnya, yakni tafsir Al-Azhar. Nah, sebelum kita mulai membacakannya, terlebih dahulu kita kirimkan atau kita hadiahkan bacaan surah Al-Fatihah untuk Allahyarham Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang masyhur dengan sebutan Buya Hamka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita mulai. Nah, di dalam juz 30 ini, sebelum menguraikan tafsir Quran surah An-Naba dan seterusnya, Buya Hamka terlebih dahulu menulis muqaddimah juz 30. Kita bacakan dan kita dengarkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kita yang sebesar-besarnya kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Salawat serta salam Allah kepada nabinya, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang telah berjuang di samping beliau dengan setia menegakkan cita-cita beliau. Demikian pula seluruh ahli dan keluarga beliau. Ini adalah tafsir Al-Azhar juz yang ke-30. Bersyukur kita kepada Tuhan karena 37 surah yang terakhir dalam susunan surah yang 114 di dalam Al-Quran dan yang sanggup kita menghafalnya dan kerap kali kita membacanya di dalam sembahyang, yakni di dalam sholat kita. Nah, bacaan-bacaan yang terdapat di dalam juz 30 ini sering kita jadikan sebagai bacaan harian di dalam sholat kita karena ayatnya pendek dan mudah dihafal ya. Nah, syukur karena 37 surah yang menjadi bacaan kita sehari-hari ini telah dapat kita hidangkan tafsirnya. Sejak dari surah An-Naba, surah 78,
sampai kepada surah An-Nas, yaitu surah 114. Nah, jadi di dalam juz amma atau juz 30 ini ada 37 surah ya, terdapat 37 surah yang diawali dengan surah An-Naba, surah yang ke-78, kemudian diakhiri dengan surah An-Nas, surah yang ke-114. Pada surah-surah yang pendek ini terdapat ilmu pengetahuan yang mendalam dan jitu. Banyak sekali pengajaran terkandung di dalamnya untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Dengan kata-kata pendek dan tegas mengenai sasaran sebagai yang selalu didapat pada surah-surah yang turun di Makkah, kita dapat mengambil pengetahuan yang banyak di dalamnya. Dan memanglah di dalam juz 30 atau juz amma hanya 3 surah saja yang diturunkan di Madinah, yaitu surah Al-Bayyinah, surah 98, surah Al-Ma'un, surah 107, dan surah An-Nasr, ayat 110. Adapun yang selebihnya, yang 34 surah lebih, cenderunglah ulama-ulama ahli tafsir dan asbabun nuzul mengatakan turunnya semua di Makkah. Nah, jadi di dalam juz 30 ini Buya Hamka mengatakan bahwa semua surah-surah yang terdapat di dalam juz 30 itu tergolong ke dalam surah Makkiyah ya, karena kebanyakan dia diturunkan di Mekah. Nah, adapun karakter dari surah-surah Makkiyah ini sebagaimana disebutkan oleh Buya Hamka adalah ayat-ayatnya pendek, kemudian tegas dan tepat mengenai sasaran. Nah, ini diantara ciri-ciri dari surah-surah yang tergolong dalam kelompok Makkiyah. Tapi kata Buya Hamka, tidak semua surah-surah yang ada di juz 30 itu tergolong dalam Makkiyah. Ada 3 surah dia tergolong dalam kelompok surah Madaniyah. Nah, diantaranya yaitu surah Al-Bayyinah ya, yang lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin wal munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah, itu satu. Kemudian surah Al-Ma'un ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, dan surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ini 3 surah ini dia cenderung tergolong dalam kelompok surah-surah yang diturunkan di Madinah. Maka kata Buya Hamka, terasalah oleh kita suasana surah-surah yang turun di Makkah itu ketika membacanya. Penuh tantangan, tahaddi kepada orang-orang yang kafir, musyrik, dan ingkar. Nah, ini ya karakter dari surah-surah yang turun di Makkah. Surah Al-Asr 103, surah Al-Kautsar 108, dan surah Al-Ikhlas 112 adalah amat pendek-pendek, namun isinya sangat luas dan dalam. Demikian juga surah Al-Falaq 113 dan surah An-Nas 114 juga termasuk yang pendek, namun isinya meliputi kehidupan manusia di tengah-tengah alam. Tinggi dari itu sedikit ialah surah Al-Fil 105 dan Quraisy 106. Sedang surah yang diturunkan di Madinah yang mengandung kata-kata pendek itu hanya 2 saja. An-Nasr ya, idza jaa nasrullahi wal fath tadi, dan Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dan surah Madinah yang paling panjang ialah Al-Baqarah yang mengandung 2 juz ditambah 1/4 ya, atau kurang lebih sekitar 286 ayat ya. Ini surah yang paling panjang di dalam Al-Qur'an. Nah, termasuk kelompok surah yang turun di Madinah. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan karena surah-surah yang 37 banyaknya terkandung di dalam juz 30 yang mengandung berbagai soal ya, soal hidup, soal kiamat, soal tolong menolong sesama manusia,
soal pemeliharaan anak yatim, menyantuni fakir miskin, bahkan sampai kepada semangat menghadapi perang dengan kuda yang tangkas berlari pun disuruh menjadi perhatian kita. Nah, kelak di satu ketika dibayangkanlah perjalanan kafilah di musim panas ke Taif dan di musim dingin ke negeri Syam. Yang demikian sendirinya menimbulkan semangat berusaha. Nah, di dekat itu dibayangkan betapa Allah mempertahankan rumahnya yang suci daripada maksud jahat musuh-musuhnya. Dekat penutup kita dituntun dengan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah yang terkandung di dalam dua surah, yaitu surah Al-Ikhlas 112 dan surah Al-Kafirun 109. Dan di penutupnya sekali kita disuruh berjaga-jaga dan berlindung kepada Allah daripada segala bahaya yang ada di alam keliling kita dan daripada bahaya jin dan manusia pun, yaitu surah Al-Falaq 113 dan surah An-Nas surah An-Nas surah yang ke-114. Nah, ini juga kita dianjurkan Nabi begitu ya, sebagai bacaan harian kita sebelum tidur, ya, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas, supaya kita terjauhkan dari segala macam bentuk bahaya, baik datang dari golongan manusia ataupun dari golongan jin. Nah, bersyukurlah kita berkali-kali kepada Tuhan bila surah-surah ini dapat kita baca dengan fasih. Selanjutnya dapat kita hafalkan sehingga dapat menjadi bacaan di tiap-tiap sembahyang, ya, tiap-tiap sholat kita. Mana yang kita anggap patut dibaca di saat itu dan dapat kita fahamkan apa isinya. Akhirnya dapat kita amalkan sehingga ridholah Allah kepada kita. Nah, ini ya yang kita harapkan, ya, dengan bacaan kita, dengan ikhtiar kita untuk memahami Al-Quran. Nah, kita berharap Allah itu memberikan ridhonya kepada kita. Karena dengan surah yang pendek-pendek tapi mengandung berbagai ragam pengetahuan hidup dan bekal menghadapi akhirat ini, batin kita menjadi kaya dan iman kita bertambah teguh. Nah, ini juga yang kita harapkan nanti. Mudah-mudahan ya dengan kita membaca tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka ini, ya, dapat menambah wawasan kita, pengetahuan kita, menambah ilmu, dan lebih-lebih lagi menjadi suatu kekayaan batin bagi diri kita dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah muqaddimah juz 30 yang dituliskan oleh Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar. Nah, insyaallah di video selanjutnya kita mulai, ya, membaca tafsir Buya Hamka terhadap surah An-Naba. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah ma'unahnya sehingga kita bisa istiqamah untuk belajar memahami Al-Quran, khususnya juz 30 melalui tafsir Al-Azhar yang dikarang oleh Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau masyhur dengan sebutan Buya Hamka. Nah, sahabat sekalian, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya tentang tafsir Al-Azhar terhadap juz 30 ini. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.